Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadul. Ya apa kabar lu, sehat-sehat kabeh sekeluarga setanah air dong ya. Balik mana ambil aku Icang Kanada, kamu cantik tapi mendua ya. Sesuai beberapa requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action yang pastinya beberapa dari kalian sudah nonton, yaitu The Expendables tahun 2010. Dimainkan oleh banyak om-om film action Hollywood yang sering muncul di bioskop Trans TV, yaitu Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, dan masih banyak lagi. The Expendables bercerita tentang tim tentara bayaran yang mendapatkan misi melawan seorang diktator di sebuah negara. Namun ternyata ada orang lain di belakang diktator tersebut yang mengatur segala kekacauan di negara itu. Bagaimanakah keseruannya? Langsung aja kita ke titip-titip salam ya, titip-titip pesan dari dulurku Naufal Davari. Oke, hey, ini aku yang menemanimu selama bertahun-tahun, tapi kenapa dia yang menjadi tunanganmu? Alah lur, baru juga tunangan, belum nikah. Kalau cowok mah sikat aja lur, Syah. Pada suatu malam di sebuah kapal di Teluk Aden, negara Somalia, kru kapal di sana telah disandra selama 3 bulan oleh komplotan perompak yang mengancam akan membunuh semua kru karena perusahaan yang mempekerjakan mereka masih belum menyerahkan uang tebusan, bahkan tidak merespon sama sekali. Bos perompak pun menyiarkan ancamannya dengan live streaming, dan tepat ketika mereka akan dibunuh, tiba-tiba tas penuh uang dilempar tepat di depannya dan seluruh badan bos perompak juga telah dipenuhi laser tembakan. Dari atas kita diperlihatkan wajah-wajah yang sangat familiar. Mereka adalah tim tentara bayaran, yaitu Barney, Lee, Yin Yang, Gunner, Ruth beserta Hill, yang dijuluki dengan The Expendables. Someone here now. Don't shoot me. Who is that? There's your money. Release the hostage. Alih-alih melepaskan sandranya, bos perompak tidak mau menerima uang 3 juta itu karena penebusannya sangat terlambat. Dan sekarang malah dia minta 5 juta dolar. Barney pun memaksa agar bos perompak menerimanya, tapi masih ditolak juga. Gak pakai lama, Bang Gunner yang memang kurang waras pun langsung mengokang senjatanya dan menembak bos perompak menggunakan shotgun dengan sangat-sangat sadis. Baku tembak pun tidak terhindarkan, dan dengan cerdiknya The Expendables memecahkan lampu, melemparkan bom asap, lalu memakai night vision untuk membunuh mereka. Setelah generator dinyalakan dan ruangan kembali terang, beberapa perompak yang masih hidup mengancam akan membunuh Sandra jika Barney and the gang tidak menyerahkan uangnya dan membiarkan mereka pergi. Bukannya takut, tapi Barney sang pemimpin yang ahli tembakan cepat dan Lee yang seorang ahli pisau malah taruhan banyak-banyakan bunuh. Dan yang terjadi, We'll see. Bullets faster. Play. I'll take the 4 on the left. Take the 2 on the right. Leave the rest alone. Drop your guns! Bring the money here to me, Kogabe! semua perompak pun tewas dan para sandera berhasil dibebaskan. Tapi di lain sisi, Gunner yang memang agak gendeng dan memiliki jiwa psikopat menggantung salah satu perompak padahal sudah mati. Barney pun memperingatkan karena meskipun mereka tentara bayaran tapi tidak bekerja dengan cara menyiksa. Karena Gunner tidak menggubris sama sekali, Yin Yang pun turun tangan dan menyerangnya secara diam-diam agar cepat sadar. Good dang pirate. Let him go. Untungnya Gunner bisa dihentikan oleh Barney dan Yin Yang pun terselamatkan. Mereka akhirnya pergi dari sana naik pesawat dan misi pembebasan sandera kapal pun berhasil.
Malam itu Lee pergi ke toko tato sekaligus markas Expendables dan bertemu rekannya bernama Tool yang sedang mentato Barney. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Tool pun mendapat telepon dari seseorang bernama Mr. Church yang menawarkan sebuah pekerjaan. Dan keesokan harinya Barney pun menemui Church di gereja yang ternyata dia adalah Pak D. Bruce Willis. Tak lama kemudian datanglah om-om lain bernama Trent yang pastinya kalian juga kenal lur, yaitu Om Arnold suasana segar ya kan. Dulunya dia pernah satu tim dengan Barney dan sekarang diminta menjalankan misi dari Mr. Church. Church pun mulai menjelaskan misinya, yaitu membunuh seorang diktator bernama Jenderal Garza yang berkuasa di Pulau Vilena, Teluk Meksiko. Masyarakat di sana tertindas sedangkan orang-orang yang bekerja di belakang Church ingin mendapatkan sumber daya yang berada di Vilena. Dan Church juga memiliki seorang informan yang bisa ditemui oleh Barney. Tapi sayangnya Trent menolak misi tersebut karena selain sangat berbahaya, dirinya juga sedang sibuk mempersiapkan diri jadi presiden. For your information aja lur, ketika film ini dirilis saat itu Om Arnold memang lagi menjabat di pemerintahan Amrik tapi sebagai gubernur California. Big Barney Ross. Bigger Trent Mouse. My people are having a problem with this fanatic guard, so when I'm dead, there are resources on that island that my people are very interested in. I'm busy anyway, so... He wants to be president. Mendengar detail misi yang beresiko tersebut, Barney pun meminta $5 juta dan setengahnya dibayar duluan untuk DP, baru sisanya ditransfer ke rekening luar negeri setelah misi selesai. Tanpa pikir panjang, Church pun langsung setuju. Tapi sebelum membahas misi ini lebih lanjut, Church memperingatkan Barney untuk benar-benar mengerjakan misi sampai selesai dan tidak kabur begitu saja. He is $5 million offshore account. You got a problem with that? Me and my people, they can shop you on dog treats. If you take this money and you don't deliver, let's talk. Setelah Barney mendapatkan peta Vilena, dia pun OTW ke markas dan bertemu dengan Gunner yang dengan terpaksa tidak direkrut ke misi Vilena karena mentalnya nggak stabil dan bisa mengacaukan misi. Mendengar itu, Gunner pun pergi dari sana dan mengatakan kepada Barney untuk berhati-hati. Lalu Barney pun mulai menjelaskan detail misi pembunuhan Jenderal Garza ke para anggota Expendables, dan sebelum menjalankannya Barney memutuskan untuk menganalisa situasi di sana terlebih dahulu bersama Lee, sekalian menemui seorang informan dari Church. 1,000 people on the island. How many soldiers? Maybe a couple of hundred. Anyway, pay shares stay the same. The target of this General Garza. To head down to Vilena and scout the island to see if we should take the job. Sementara itu di Pulau Vilena, 3 orang telah ditangkap karena diduga berkhianat dan akan dibunuh oleh Jenderal Garza. Akan tetapi ketika dia akan menembak, datanglah seorang mantan agen CIA yaitu James yang juga bekerja sama dengan Garza secara rahasia. James langsung menembak satu pengkhianat tersebut dan memaksa Garza untuk membunuh sisa pengkhianat lainnya tanpa kompromi sedikit pun. Now we can see inside of him. Sesampainya di Vilena, Barney dan Lee menyamar menjadi petugas penyelamat hewan yang akan membawa gajah yang sakit, dan untungnya paspor mereka tidak dicurigai. Setelah itu mereka pergi ke kantin Gloria untuk menemui informan dari Church, dan di jalan sempat melihat para tentara Vilena bersama James yang sedang menindas para penduduk dengan sangat kasar. Setelah para tentara pergi, Barney dan Lee pun lanjut OTW ke kantin Gloria dan akhirnya bertemu dengan informan dari Church yang ternyata seorang mbak-mbak semelehot bernama Sandra. Sandra pun membawa mereka berdua berkeliling Vilena sambil menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bahwa sebelumnya penduduk di sana hidup damai sampai akhirnya seorang mantan agen CIA yaitu James datang dan menanam modal sangat-sangat besar untuk mengeruk sumber daya alam atau hasil bumi di sana, dibantu sang Jenderal Garza yang mengkudeta pemerintah dan membuat masyarakat semakin tertindas oleh rezimnya. Was a beautiful soldier. Who's they? Some American. 8 weeks behind. Kick your peasants' ass. Get me my product.
Setelah berkeliling Vilena, Sandra pun membawa Barney dan Lee ke area dekat istana pemerintah. Lee pun berpisah dan mengecek area hutan, sedangkan Barney memantau di titik yang berbeda. Lalu Barney pun bertanya ke Sandra, kenapa wanita seperti kamu berani menjadi informan? Kan ini bisa mengancam nyawamu. Sandra pun menjawab jika dia melakukan ini semua semata-mata karena ingin Vilena kembali damai. Lalu tiba-tiba datanglah satu truk tentara Vilena yang langsung menangkap Sandra, dan salah satu komandan di sana mengatakan jika Sandra bisa ditembak meskipun dia adalah putri seorang jenderal. Ternyata Mbak Sandra ini bukan orang sembarangan lur, melainkan anak dari Jenderal Garza. Di saat Barney tidak bisa melawan karena tidak memiliki senjata, untungnya Lee datang melempar pisaunya ke musuh, dan Barney pun akhirnya mendapat kesempatan untuk menyerang balik. Luar biasa, edan tenan sekompi tentara dihabisi hanya oleh mereka berdua. Barney and the gang pun segera OTW ke pelabuhan untuk kabur naik pesawat. Sementara itu James yang mendapatkan laporan insiden tadi segera memburu mereka bertiga bersama pasukan Vilena. Mereka pun sampai duluan di pelabuhan dan membagi tugas. Lee menyiapkan pesawat bersama Sandra, tapi akhirnya dia memilih tetap tinggal di Vilena. Sedangkan Barney akan membunuh tentara yang berjaga di pelabuhan. Tak lama kemudian pasukan Vilena pun datang, dan untungnya Sandra bisa kembali ke mobilnya lalu pulang ke kota. Sementara itu Barney terus berlari menuju pesawat yang mulai lepas landas karena para tentara sudah menembaki dari jauh. Dan yang terjadi, Barney dan Lee pun akhirnya bisa kabur dari sana. Akan tetapi alih-alih langsung OTW ke markas, Barney memutar balik ke arah pelabuhan dari arah sebaliknya. Lee berpindah ke posisi penembak. Pesawat pun menukik tepat ke kumpulan pasukan yang masih berada di sana, lalu menembaki mereka semua. Setelah itu dengan brutalnya Barney juga mengaktifkan penyemprot bensin yang mengguyur sisa-sisa tentara, dan Lee pun langsung menembak peluru suar ke tengah-tengah mereka. Mampus. Meskipun 41 tentara tewas di pelabuhan, ya namanya orang jahat umurnya selalu panjang lur, James dan beberapa kroconya masih berhasil selamat. Malam harinya setelah mendapat laporan CCTV, James mengetahui pelaku kerusuhan tadi adalah Barney dan Lee yang bisa-bisanya lolos saat pengecekan paspor. James juga menduga insiden ini telah dibantu oleh anak Garza yaitu Sandra. Setelah rapat berakhir, tiba-tiba Gunner datang karena ternyata James mempekerjakannya sebagai salah satu ajudannya. Passed right through security with help. Our daughter. I just bit one of them. We settle on $100 grand in my pocket. We need him. Sesampainya di markas, Barney dan kawan-kawan pun memeriksa detail misi yang ternyata Church bekerja untuk CIA, dan target sebenarnya bukanlah Jenderal Garza melainkan orang di belakangnya yaitu James Monroe, mantan agen CIA yang ditugaskan untuk membunuh Garza, namun malah menanam modal untuk perusahaan narkoboy besar di sana, juga mengeruk sumber daya alam Vilena yang tentunya juga menghasilkan cuan sangat banyak untuk Garza. Sementara itu CIA tidak bisa mengirim tim ke sana untuk menangkap James karena tentunya berita tentang James yang berkhianat karena uang akan membuat citra CIA menjadi buruk. Maka dari itu mereka mempekerjakan The Expendables untuk misi rahasia ini. Setelah mengetahui fakta tersebut, Barney dan teman-temannya pun sepakat untuk membatalkan misi lur. Meskipun mereka adalah orang-orang profesional yang biasa menangani pekerjaan ekstrim, tapi musuhnya kali ini adalah mantan CIA yang bisa jadi orang-orang CIA sendiri akan menyerang Expendables setelah menyelesaikan misi. Target this guy, James Monroe. They got operation for themselves. I'm telling Church the deal's off. That's about right.
I agree. Can't afford to send in the Navy bad headlines, so they hire us. Saat waktu senggang Lee menemui cememeunya bernama Leslie yang lebih memilih pria lain bernama Paul karena sering ditinggal oleh Lee. Apalagi Leslie juga tidak tahu pekerjaan Lee sebenarnya. Ketika melihat wajah Leslie yang lebam-lebam dan mengetahui Paul yang sering bersikap kasar, wah gak pakai lama Lee pun langsung mendatanginya di lapangan basket. Lee pun memperingatkan sikap Paul, tapi karena dia malah memaki-maki Leslie dan teman-temannya juga ikut-ikutan membela, pertarungan antara satu pembunuh bayaran dan 6 bapak-bapak komplek pun terjadi. Yang jelas mereka semua dibuat babak belur tentunya. You still want to fight all your balls. Sementara itu di Vilena, pencarian Sandra pun dimulai, orang-orang ditangkap dan diinterogasi, bahkan beberapa dari mereka juga dibunuh begitu saja. Tak lama kemudian pasukan pun akhirnya menemukan Sandra dan langsung dibawa ke istana. Ayahnya Garza menyalahkan Sandra karena harusnya dia segera kabur. Karena bagaimanapun sebagai orang tua, Garza tetap ingin anaknya selamat. Sandra pun hanya bisa berteriak histeris jika dia lebih baik mati dibunuh seperti warga Vilena lain yang mati ditembak begitu saja. Sandra pun akhirnya disekap dan terus disiksa agar menjelaskan apa saja yang dia bicarakan ke Barney dan juga Lee. What did the Americans tell you? Who are they after? Karena masih kepikiran dengan keselamatan Sandra, meskipun misi dibatalkan sepihak, Barney berencana menyelamatkannya dengan kembali ke Vilena sendirian. Jelas rekan-rekannya berusaha menghentikannya karena itu sama saja dengan misi bunuh diri. Tapi Barney bersikukuh ingin berangkat ke sana dan akhirnya Yin Yang pun memaksa untuk menemaninya. Lalu saat OTW ke bandara, tiba-tiba mobil mereka diserbu peluru dari mobil-mobil sekelilingnya yang ternyata salah satu di antaranya adalah Gunner. Untungnya mereka sempat tiarap dan berusaha kabur, sedangkan Lee pindah ke bak mobil belakang untuk menembaki musuh. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dengan sangat-sangat epik yang hanya menyisakan mobil Barney dan Gunner saja. Untuk menyelesaikan kekacauan itu, Barney pun masuk ke sebuah pabrik dan Yin yang lompat duluan dari mobil. Lalu yang terjadi? Gunner yang sangat barbar segera keluar dari mobil dan Yin Yang pun langsung menyerangnya. Duel antara ahli kungfu dengan manusia brutal berbadan besar pun dimulai. Pada awalnya Yin Yang agak kewalahan, tapi dengan cerdiknya dia membawa Gunner ke tempat sempit yang menyusahkannya dan berhasil unggul. Namun sayang Gunner berhasil membalikan keadaan dan akan menancapkan Yin ke tongkat besi. Untungnya Barney yang sudah sadar langsung mengarahkan pistolnya ke Gunner dan menembaknya. Alih-alih membunuh Gunner, Barney hanya menembak beberapa inci di samping jantungnya. Wow, Barney pun bertanya siapakah yang memerintahkan Gunner dan Gunner akhirnya mengatakan jika dia dibayar oleh James. Juga memberikan peta detail pulau Vilena. Shots a couple inches above your heart. Who sent you? Who sent you? Come close. Sesampainya di bandara, ternyata semua rekan-rekan Barney telah berada di pesawat, mulai dari Lee, Hill, dan juga Ruth yang akan tetap membantu Barney menyelesaikan misi itu atas nama pertemanan. Setelah mempersiapkan semua perlengkapan, mereka semua pun akhirnya OTW Vilena dengan berbekal peta detail dari Gunner. Don't ask us to do it twice. I know the layout. I'll tell you about it on the way. Di Vilena, wajah tentara telah dicat hitam untuk menunjukkan kekuatan militer Garza. Tentara itu harus hitam. Garza pun mengancam akan membunuh James jika dia tidak membebaskan Sandra, karena baginya seorang laki-laki sejati tidak akan menyiksa seorang wanita, apalagi Sandra adalah putri kandungnya.
Man never kill a child. Bring Sandra. I will kill you. Sementara itu Barney dan kawan-kawan telah tiba di sekitar istana. Mereka menyusup menempelkan bom di seluruh bagian gedung dan akan meledakkan tempat itu dalam waktu 20 menit. 336. We have 20 minutes to take this place down. I'll take the cellar. Sandra yang masih disekap pun didatangi dua tentara yang akan memperkaosnya, dan untungnya Barney tiba tepat waktu. Dia langsung membunuh dua tentara tersebut dengan sangat-sangat sadis lalu menyelamatkan Sandra. Namun sayangnya ketika kabur dari sana, Barney tertangkap dan disiksa oleh ajudan James yaitu Peyton, sedangkan Sandra langsung dibawa menemui ayahnya. Barney pun terus disiksa dan dicekik oleh Peyton beserta anak buahnya. Dia dipaksa memberitai berapa timnya yang datang, tapi Barney tetap tutup mulut. Lalu anggota Expendables lainnya pun datang secara tiba-tiba dan langsung menyelamatkan Barney. Are you a real tough? How many men you got? Does your mother who sent you? Barney pun akhirnya duel 1 lawan 1 dengan Peyton, sedangkan Lee Yin Yang dan juga Rod berkolaborasi melawan kroco-kroco dan ajudan James lainnya yang sangat kuat. Peyton yang badannya jauh lebih besar membuat Barney kewalahan, sementara Lin Yin Yang dan juga Rod terjebak tentara Vilena yang terus berdatangan. Sampai akhirnya wih, diberedet mesin kan dong. Peyton pun kabur dari sana, sedangkan Barney and the gang segera pergi keluar untuk meledakkan istana itu. Akan tetapi ratusan tentara Vilena sudah berjaga di luar dan telah mengetahui keberadaan di Expendables. Sementara itu di ruangannya, Garza memberi 1 tas penuh uang untuk James dan menyuruhnya segera pergi dari negaranya. Karena menurut Garza segala kekacauan yang terjadi di sana adalah karena kehadiran James. Lalu Garza pun berorasi di hadapan seluruh pasukannya bahwa orang-orang Amerika harus diusir karena akan menghancurkan negara Vilena. Tapi tiba-tiba James langsung menembak mati Garza dan juga tentara-tentara di ruangannya, lalu pergi membawa Sandra. We will kill this American. Di Expendables yang dianggap satu kubu dengan James pun langsung diserbu ratusan peluru oleh pasukan Vilena, yang untungnya mereka semua masih bisa bersembunyi di balik tembok. Sementara itu Barney yang memegang detonator bom tidak bisa memencetnya karena Sandra masih berada di istana. Sampai akhirnya Lee melihat Sandra yang telah dibawa pergi oleh James, dan Barney pun langsung memencet tombol detonator bom, dan sontak seluruh istana pun hancur dalam sekejap. Istana pun akhirnya runtuh tak bersisa. James beserta Sandra juga ajudannya Peyton berhasil selamat dari ledakan dan OTW ke helikopter untuk kabur. Di lain sisi, asap runtuhan bangunan membuat Barney dan kawan-kawan bisa menyelinap dan membunuh satu persatu pasukan Vilena. Sumpah ini Hill OP banget pakai mesin gunnya lor, sangat-sangat mengerikan. Hampir seluruh camp tentara telah dihancurkan oleh Expendables. Setelah itu di tengah kobaran api, Rod berhadapan 1 lawan 1 dengan Peyton dan pergulatan antara dua pemain WWE pun terjadi. Sementara rekan-rekannya masih memburu sisa-sisa pasukan Vilena, Barney mengejar James yang masih membawa Sandra menuju helikopter. Untuk mencegah mereka kabur, Barney pun menghancurkan helikopter dengan cara meledakkannya dari bom yang dilempar oleh Hill.
Melihat helikopternya hancur, James pun mencari jalan keluar yang lain, namun dia langsung dihentikan oleh Barney yang sudah menodongkan senjatanya dari jauh. Begitu pula dengan James yang mengancam akan membunuh Sandra jika Barney masih tidak menyerah. Karena situasi sangat sulit, Barney pun menjatuhkan semua senjatanya dan tanpa basa-basi James langsung menembak bahu kirinya. James akhirnya mengaku dialah yang mengawali segala kekacauan di negara itu, dan dia juga seorang tentara bayaran seperti Barney yang sama-sama dibayar untuk membunuh orang. Namun bedanya James sudah dikeluarkan dari CIA dan rela memperbudak negara Vilena dengan memberikan modal, juga mengeruk keuntungan dari sumber daya alam dan pabrik narkoboynya. Dengan lantang Barney mengatakan jika misinya di sini bukan untuk membunuh James, melainkan untuk menyelamatkan Sandra. Sampai akhirnya I created this. I made it all happen. I came for her. James pun akhirnya tewas dan misi Expendables berhasil terselesaikan. Keesokan harinya Barney and Friends harus berpisah dengan Sandra, dan Barney akan memberikan gaji di misinya kali ini kepada Sandra untuk memperbaiki Vilena. Dengan ini di Expendables yang dipimpin oleh Barney Rose telah berhasil menggulingkan pemerintahan diktator, membunuh agen CIA yang berkhianat, juga sukses membebaskan negara Vilena. I gotta count numbers, mine. They'll help get things going around here. Take care, Sandra. Setelah misi tersebut, seperti biasa bapak-bapak Expendables nongki-nongki main gaplek di markas, terlihat Gunner yang sudah pulih dan kembali bergabung dengan mereka. Bahkan dengan entengnya Ruth menasihati Gunner untuk ikut terapi ke psikolog agar bisa ikut misi tanpa menimbulkan masalah. Film pun ditutup dengan semua anggota Expendables yang ngobrol ngalor ngidul sambil melihat Tool dan juga Lee yang sedang beradu lempar pisau. Hey, Gunner, whatever doesn't kill you, there. Man's got a point. I forgive you. Okay. I would have went. Of course. Buyar, lanjut nggak nih Lur? Expendables 2 sama 3 Lur. Lanjut nggak? Assalamualaikum.